Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannif hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab tentang sunnah, ya, bepergian ke kebaikan. Sunnahnya itu berangkat dan pulangnya itu melewati jalan yang berbeda. Berangkat dan pulangnya itu lewat jalan yang berbeda. Itu sunnah. Untuk apa saja? Untuk bepergian, contoh ya, untuk kebaikan ini contohnya adalah untuk sholat id, terus menjenguk orang sakit, kemudian ihram untuk haji atau umroh, untuk perang, kemudian takziah dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh amal kebaikan. Itu sunnah. Berangkat dan pulangnya itu lewat jalan yang berbeda. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kana yaumul id khalaqa tariqa. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berangkat menuju sholat id, maka beliau berbeda jalan untuk berangkat dan pulangnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih ini. Kelihatannya ini sepele, tapi kita itu kalau mengamalkan sunnah Nabi. Ini Quran Gusti Allah dawuh ini kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti kita cinta sama Allah itu yang kita mengikuti sunnahnya Nabi. Makanya sudah dianggap sepele sunnah Nabi. Mboten enten sunnah Nabi itu yang sepele, semuanya besar. Katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu, Allah berpesan begitu dalam Quran. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Bukti kita cinta sama Allah itu kita harus mengikuti sunnahnya Nabi. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta pada kalian.
Iku ngoten. Saniki kathah nggih di mana-mana disampaikan. Kadang-kadang itu ini berbagai macam upaya yang tidak entah disadari atau tidak, akibatnya orang itu membenci dengan sunnah, atau setidaknya itu tidak yakin dengan sunnah, atau setidaknya lagi itu semangat untuk mengamalkan sunnah itu luntur. Jadi seringkali kalimatnya itu kita harus bisa membedakan mana sunnah Nabi, mana budaya Arab. Dan sekarang itu seringkali distigmakan budaya Arab itu berbeda dengan budaya Indonesia. Dan stigmanya itu bahwa budaya Indonesia itu lebih baik dari budaya Arab. Kita tidak membanding-bandingkan, untuk dibanding-banding budaya Arab, budaya Indonesia. Yang jelas Pak, apa yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita ini dasarnya cinta, ya kita ikut saja. Dan itu kalau kita ikut Nabi, yaitu yuhibbukumullah. Kita mikirnya gitu aja. Kowe belum pengen dicintai Gusti Allah ora, ngono wae. Lah pengen ya melok aja. Kadang ini stigmanya yang melok Nabi itu jarine fundamentalis, jarine teroris. Masya Allah, apa lagi capek radikal. Masya Allah. Nyanyian sewa sederhana dia minggu jenggot itu sudah jenggot banyak hadis. Nanti di sini pun juga ada di Riyadhus Shalihin. Saat ini stigma nya untuk di jenggot radikal. Ya, makanya kita ngoten-ngoten itu betul sadireken. Mulai zaman biyen Pak, wong niku nek melok Nabi niku mesti fitnah ya, niku biyen. Dilokne wedhus. Jenggot itu dari wedhus. Iya, dadi naik bengos itu kucing. Ayo bentar. Saat ini ngoten. Nah wong gawe rok cekak ngono tambah jadi ini modern. Ini buatan modern, ini modern. Ngoten niku lho Pak, ya Allah. Makanya buatan sadireken. Pun awake dhewe niku niate cinta kali Kanjeng Nabi, kita mengikuti sunnahnya Nabi, walaupun ada orang menuduh begini begitu, menstigmakan begini begitu, ya sudah. Termasuk saat ini ku jadi buatan jargon kadang-kadang itu jadi label kelompok tertentu. Jadi ini kelompok tertentu. Contoh pakai celana di atas mata kaki, contoh ini kelompok cingkrang. Stigma ini gimana? Jari radikal. Singgulin ngebom ini jari ini selonone jenggotan, selonone cingkrang, sergep ning masjid. Oh iki wis capek radikal aja ini ngoten. Ya Allah. Saiki enten baru Pak. Capek Wahabi. Wono Wahabi takfiri. Sing kulino ngapir-ngapir ning wong jarene ngoten. Ya Allah.
Padahal Pak ini hadisnya jelas loh. Dia pakai baju, celana itu sunnah di atas mata kaki. Makanya ada dilok nih di atas mata kaki itu sunnahnya begitu. Ya kalau hadisnya kan dijabarkan karena sombong, ya silahkan. Sing penting awake dhewe niki aja kena di bawah mata kaki, aja ngilok-ngilokno wong sing di atas mata kaki. Kita itu ndak tahu nanti di hadapan Allah itu yang paling benar mana, itu loh nanti yang menghakimi Allah. Sing di atas mata kaki ya ngono, aja ngilokno wong sing di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki itu neraka ngono. Ya padha wae sing di atas mata kaki ya jarene sombong, ngelong-ngelong meremehkan orang yang di bawah mata kaki, jarene niku neraka. Ya memang hadisnya ngono memang. Apa yang ada di bawah mata kaki itu bagian api neraka. Hadisnya memang begitu. Ya. Tapi kita juga tidak boleh ya, umpama kita biasa di atas mata kaki, jangan kita merendahkan, menghina yang di bawah mata. Demikian juga yang di bawah mata kaki, jangan menghina orang yang di atas mata kaki. Kemudian menstigmakan Wahabi, menstigmakan apa? Insyaallah. Saya Pak Zahro. Ayo, wong kok ribut no Wahabi kalau ora. Kalau mikir no PKI sama mikir Wahabi boleh. Nah, jadi Prof. Zahro, Masya Allah. Kalau Wahabi itu dianggap orang kafir, apa mungkin Wahabi itu diamanai oleh Allah menjaga dua tanah suci? Ini terlepas dari dong ya, noponane. Ada pertengkaran, Masya Allah. Ternyata ulama-ulama Wahabi justru yang dipercaya sampai hari ini untuk menjaga tanah suci. Belum lagi kalau kita menganggap Wahabi itu sesat ya. Nah, sampai apa nang Mekah kono makmum karo wong sesat. Sholat mulai rasak. Ya Allah. Walaupun kamu gak cocok ya gak usah ngilong-ngilongno wong Wahabi. Demikian juga si Wahabi ya ngono. Ya aja ngilong-ngilokne wong ya istilahnya sunni ya sunnah. Ngoten-ngoten ngilong-ngilong. Kita ini sama kok. Sama kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu harta benda dan anak-anak tidak bisa menolong dia nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang menyerah, pasrah, bohongan kepada Allah, hati yang bebas dari cacat. Salim itu artinya sehat. Hatinya sehat. Makanya nak sering ngilokno iki bang yo hati ini gak sehat. Kelainan jiwa. ODGJ dari orang dalam gejala. Orang nggak mau mengakui perbedaan itu, ya orang dalam gejala, Pak. Makanya jangan kita memperbesar, memperlebar. Jadi ini nak wong iku gak gelem beda, Pak. Iku dolan ini kurang adoh.
kurang ado. Biasane doline kurang ado, ruwe iki nglutak ning gone kono tok iku jare wong tidak menghargai perbedaan. Delok enta. Cikiro Islam ki ning Indonesia tok ngono ta. Delok nak kurang dolane kurang ado. Delok enta. Pergi sana. Padahal ayatnya fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di permukaan bumi di seluruh penjuru dunia. Lihatlah fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah akibatnya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Sederhana mawon apa nggih? Indonesia niki mawon internet Muhammadiyah. Masyaallah. Enten sederek niku sing kula Muhammadiyah. Niku mati husnul khotimah. Mati kalau nyekel Quran. Muhammadiyah. Jadi sampai napa niku namanya ben wulan mesti khatam Quran. Umur sepuh pensiunan. Jadi bukan kiai, bukan ustaz. Jenenge yo Jawa bisa. Niku mati ini nyekel Quran. Tangga kula teng dusun. Niku Muhammadiyah. Sing NU nggih ngeten. Niki lho cara cedek-cedekan berpikir ngoten. Ora sayel-yelan NU Muhammadiyah. Wong NU iki Masya Allah, ini wingi video yang viral lagi mimpin tahlil mati. Lah ya husnul khotimah lho, Mas. Wong NU ya husnul khotimah, Muhammadiyah husnul khotimah. Lah ngoten niku lho Masya Allah. Gusti Allah ki nyun sewu, Pak. Rahmate Allah iki tidak terbatas, Pak. Tidak dibatasi hanya pada kelompok tertentu, itu tidak. Rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Masya Allah. Saat ini ya rahmat Allah dibatasi. Sing batasi dapurmu. Kesel. Wono mene nak mawon. Jenengan yakin di wis ra kono ngoten mawon ojo ngilo-ngilo. Saya melihat langsung. Bahkan aneh yang niku aneh, Masya Allah. Gak mesti yen Pak. Wong ora patek pinter ngaji kok matine elek niku ora mesti ya. Eling kula Mas urut medal 40 hari zaman pertama awal-awal yang cepu wong tuwe. Wah jadi kula talqin dijak maca Fatihah niku ngono Pak. Waduh alhamdulillah ngalami terus ditalqin. Fatihah ini kalau Pak boten bener Pak. Boten bener. Masyaallah. Diajari la ilaha illallah niku artine ngeten. Maksude ngeten, fadilahe ngeten. Ora apa-apa. Makna la ilaha illallah niku diajari niku ora apa-apa. Kan suweneng to kali kula, soalé kula ajari dhewe basa Jawa. Ngono. Lho kula ngoten bar kula selesai 40 hari mulai mriki tiyang ini wis urut 4 bulan. Mulai 4 bulan itu meninggal. Lho ngono lho meninggal sadurunge meninggal lho muni la ilaha illallah niku ping 3 Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah meninggal. Kadang-kadang Pak orang gak apal maknane la ilaha illallah tambah la ilaha illallah wis mlebu ning jerone ati dhisik. Sing ngapal sak dalil-dalile iki aku yo isih wedi aku. Iki ora mati aku muni ngono kok gak. Ya Allah.
ngoten niku lho Pak. Niku rahasiane Gusti Allah. Makanya ojo gemendul, pinter ngaji, akhirnya memandang remeh orang-orang yang nggak pinter ngaji. Kadang-kadang justru orang yang tidak pinter ngaji itu, wallahu a'lam Pak, hijabnya tidak apa nih? Hijab itu penghalang ya antara dia dengan Allah, itu tidak tebal, justru tipis. Wong nak pinter niku Pak, hijabe kali Gusti Allah iki saya kandel. Makanya tengene hadis diterangkan mayyastad ilman wa lam yastadudan malam yastad ilallahi illa buddan. Sapa wong tambah ilmu tapi enggak tambah hidayah, iku saya adoh saka agama dan dia tidak sadar. Niku Pak penyakit wong duwe ilmu niku napa sombong. Sombong rumangsa bener dhewe wong liya salah. Niku penyakit Pak. Mulai zaman iblis niku ning gone swarga ngarepe Gusti Allah, iblis yo ngoten niku. Memandang orang lain salah, memandang orang lain hina, memandang orang lain dan kadang-kadang ngoten itu gak gelem dikritik. Nah, dikritik jarine melawan. Hati-hati coba. Kok mulanya ini penyakit. Dan itu berat. Kalau namanya hijab zulmi, itu gampang. Hijab zulmi itu yang menghalangi kita dengan Allah. Karena kemaksiatan itu biasanya gampang. Istighfar, tobat, sadar soalnya ini salah. Bahkan wong tukang ngombe itu loh, dengan takoki hukume ngombe iki apa lak ero haram. Wong kemarin waktu ngaji di Sonikin loh jelas kok Pak. Orang itu kalau berbuat dosa itu sadar sebetulnya. Apa yang tidak hatimu tidak nyaman, apalagi kalau dilihat oleh orang kamu tidak nyaman, oh berarti itu dosa. Kamu tentang mulane wong niku nglakoni dosa hasilnya ya sadar. Itu kalau hijab yang soro Pak, hijab nurani, hijab berupa cahaya, maka itulah dia berdosa tapi tidak merasa berdosa, bahkan merasa benar, bahkan merasa orang lain salah, maka itulah yang bahaya besar. Hijab nurani, napa Pak? Pinter ngaji itu hijab. Kenapa? Akibatnya nggak sadar dia itu sombong, memandang rendah orang lain, menghina orang lain, tapi dia tidak sadar. Itu Pak, ya Allah, dan itu sing apa? Makanya menjadi Quran Gusti Allah dawuhe wala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqa biman ittaqa. Jangan engkau merasa suci, sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Hati-hati ya. Makanya ini wau Kanjeng Nabi memberi contoh nak lunga ke jalan kebaikan, yo kabeh kebaikan. Jalan kebaikan itu berangkat dan pulangnya itu sunnah menempuh jalan yang berbeda. Wis pokoke lunga nemu ndi mawon. Alhamdulillah Pak. Kali Judan ini alhamdulillah. Gang Wolo ini diset satu arah jalannya. Mulane kula seneng budal itu mesti kalau mulai jalan kula berbeda Pak. Mulane iki bener iki. Kok iki biyen sing duwe anu iki sapa iki Pak? Idene hebat iki. Wis brilian nyonto sunahe Kanjeng Nabi. Jadi dibuat searah mlebu karo metune berbeda. Ini
sunnah. Mulane kula nak mulih mesti nganggo kendaraan ya beda jelas jalan berangkat kalau pulang nggih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW dulu bila keluar dari Madinah maka beliau mengambil jalan searah dengan syajarah. Syajarah itu niki Pak Baitul Aqobah ya. Syajarah itu arahnya arah Mikot. Mikot di Madinah itu adalah Bir Ali. Jadi Nabi itu kalau bepergian keluar Madinah itu berangkatnya mengambil rute dari Bir Ali. Itu kalau nggak salah itu ke barat dulu, ya. Selatan barat, ya. Selatan barat ya maksudnya barat daya dari jalannya ke barat daya. Pulangnya wayadkhulu dan masuk Madinah min tariqil mu'arrasi, dari jalan Mu'arras. Mu'arras itu kalau nggak salah baliknya itu jalannya mengambil arah dari timur selatan, dari tenggara. Jadi Nabi itu keluar dari arah barat daya masuk Madinah itu lewat jalur tenggara di Madinah. Jadi persis jadi kalau mlebu kali Judan, jadi satu arah. Wa idza dakhala Makkah dakhala min siyatil ulya. Demikian juga ketika masuk Mekah, beliau itu masuknya dari Saniyatil Ulya. Jadi jalur Saniyatil Ulya itu kalau masuk ke Mekah. Makanya tenggene Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu enten satu pintu namanya Babun Nabi. Dulu Nabi itu mengakses lewat jalan itu. Babun Nabi itu berdekatan dengan niki napa namanya sing biasa tempat kita mau napa niku mau umroh itu kan masuknya lewat jalurnya sa'i terus langsung menuju Hajar Aswad. Di situ itulah Babus Salam. Jadi Babus Salam kali Babun Nabi itu jejer. Makanya dulu Nabi itu akses masuknya dari situ dulu. Itu ketika masuk Mekah. Wa yakhruju min saniyatis sufla. Kemudian beliau keluarnya dari sisi sebelah kirinya. Jadi masuk dari situ, keluarnya dari sisi sebelah kiri. Naik bayangan kula nggih ngoten, sebelah kiri itu di Zamzam Tower. Jadi Nabi itu keluarnya lewat Zamzam Tower. Masuknya dari arah kalau maktab ya Mahbasjin. Maktab sekarang itu dari arah gunung, dari Mahbasjin itu masuknya dan keluarnya itu lewat Ajiat kalau zaman sekarang. Gini itu lewat Zamzam Tower. Zaman Nabi rumono Zamzam Tower. Itu saat Nabi hanya kita mengambil contoh dari Nabi bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berangkat bepergian kemana saja maka masuk dan keluarnya itu dari jalan yang berbeda. Dan ini Nabi memberi contoh baik di Mekah maupun di Madinah mengambil rute yang berbeda. Makanya WD nanti Pak belajar juga alhamdulillah gitu. Makanya kali Judan ya alhamdulillah ada corona ini Pak ditutup gitu. Satu pintu ya alhamdulillah ini sunnah Nabi. Akhirnya kan kadang lewat Alfa, terutama nak subuh gitu. Kalau sih ditutup lewat Alfa, gue ganti meneh Alfa tutup lewat niku balai RW niku. Begitu wis dibuka kan baru buka otomatis kan mari
Dan ini secara tidak sadar daripada gerundel jenengan langsung iki nyontoh sunai Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Lho Pak Hadi kalau Pak Sulaiman lagi begini jalur Pak jalurnya beda yang bedanya mawon. Artinya nak budal kan nak berjalan sebelah kiri mulai sebelah kiri berarti ya bodoh kan berbeda jalan. Apa nak gelem muter Pak lewat apa kono balik cocok. Itu sebenarnya. Dan ini Bapak yang dirahmati Allah, hikmahnya Pak sebenarnya banyak. Hikmahnya itu banyak. Jadi ketika kita berjalan melewati rute yang berbeda itu nomor satu Pak. Hikmahnya itu nanti yang menjadi saksi di dalam amal kebaikan itu banyak. Kenapa Pak? Karena bumi yang dilewati Pak. Bumi yang dilewati untuk kebaikan itu berbangga-bangga terhadap bumi yang lain. Karena bumi itu Pak, bumi itu senang kalau dilewati orang-orang yang berjalan kepada menuntut ilmu. Bahkan ini hadis diterangkan Pak, semua makhluk itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Semut itu doa. Ngomongin jenengan niku budal nang omah arep salat jamaah plus ngaji pun niku kabeh semut-semut, kewan-kewan, iwak-iwak itu ndongakno kabeh. Makanya nak budal mulai melewati rute yang berbeda, nanti bumi yang kita pijak itu akan berbangga terhadap bumi yang lainnya. Makanya nak perlu budal mulai ini disebar nih. Cek kali judan itu tambah weneng niku makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Itu hikmahnya begitu. Jadi satu menjadi saksi bagi kita akan kebaikan. Yang kedua, jadi makhluk-makhluk yang kita lewati itu senang memohonkan ampun. Bahkan bumi yang kita lewati akan berbangga-bangga terhadap bumi yang lainnya. Karena dilewati orang yang mau berangkat menuntut lebih lagi Pak, kalau kita berjalannya itu dengan zikir, budal teng masjid itu lambene zikir terus Pak. Jangan putus dari mengingat Allah. Niku Pak, nah wong niku pemenang ngoten Pak, gelem eling kali Gusti Allah teng Quran, wala dzikrullahi akbar. Ingat pada Allah itulah yang sangat besar. Makanya Pak, niku nak wae mlabudan niku terus mikir, terserah mau la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, maca sholawat. Syukur nak kita niku membaca doa berangkat ke masjid sambil jalan keluar dari rumah niku dengan kaki kanan kita membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nggih mlaku kali donga Allahumma ja'al fi qalbi nurun wa fil yamini nurun wa fil yasari nurun wa min baini aidi nurun wa min khalfi nurun wa min tahti nurun wa min asfali nurun. Allahumma ja'al fi wajhi nurun wa fi qalbi nurun. Niku dongane ngoten Pak nak budal masjid. Ya Allah, jenengan boten basa Indonesia, basa Arab dak apa basa Jawa, jenengan paringi nur teng ngene kiwa kula, nur teng tengen kula, nur keng ngajeng kula, keng wingking kula, keng dhuwur kula, keng ngisor kula, jenengan tambah nur keng tenggene wajah kula lan ati kula. Lho niku lho Pak, dongane ngoten, njaluk diwehi nur.
aja keliru ya nur sapa iki. Bukan duduk nur sapa ngawur ae. Keliru meneh nur niku cahaya nggih. Cahaya itu enggak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi hanya dilihat dengan mata hati. Nah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah ditunjukkan itu ada nurnya. Setiap amal kebaikan itu ada nurnya. Ngajinya itu nih Pak, itu nur ya Pak. Kita zikir ada nurnya, baca Quran ada nurnya. Akan cahaya keluar dari tubuh kita itu diberikan oleh Allah nur. Makanya dengan Quran ngoten Pak, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi bainan nas. Apakah kamu tidak melihat dulu orang yang mati kemudian kami hidupkan kembali, kata Allah. Siapa orang mati hidupkan? Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Hati ini enggak tanda mati apa buatan dan cahayanya belas. Kemudian dihidupkan, diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Akhirnya Bapak dengan cahaya itu yang nas, dia itu menerangi manusia. Makanya Pak niki Pak jenengan istiqomah udah nang masjid niki kalih zikir. Mungkin ana tangga-tangga kok dereng budal nang masjid niku karo disaperi karo diesemi nggih. Aja esem kecut nggih, esem sing ikhlas tenan nggih. Diesemi monggo Pak teng masjid. Didongani tenan. Nanti pas suatu ketika Pak, nah Allah beri hidayah Pak, dia nanti akan tergerak menuju masjid. Minimum Pak, minimum nanti orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu lama-lama nanti akan menyingkir. Dengan kita berjalan saja. Lama-lama orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu akan menyingkir. Kenapa begitu? Karena Gusti Allah dawuhne wa qul ja'al haqqu wa zahaqa. Jenengan gak atik bengak-bengok. Sesat, ahli neraka mboten. Kita berjalan aja kepada kebaikan. Terus istiqomah. Lewati nek petuk wong arek lagi ngombe apa dengan salamnya assalamualaikum, terus sambil hatinya zikir pada Allah. Nanti lama-lama Pak, orang-orang itu nanti akan pergi dengan izin Allah. Tapi nek jenengan ngamuk Pak, niki nure hilang. Harusnya sampai bisa memberi cahaya itu menerangi hati dia. Akhirnya cahayanya hilang. Makanya Pak, kita jangan emosi. Nah emosi nurnya hilang. Sing metu kare iblis. Makanya kita itu salah satu hikmahnya ya, kita akan bisa yang kedua ya. Yang pertama tadi hikmahnya adalah bumi-bumi yang kita pijak berbangga. Kemudian yang kedua akan menjadi saksi akan kebaikan kita. Kemudian yang ketiga itu tadi amal-amal kebaikan kita. Makhluk-makhluk yang lewat akan mendoakan. Kemudian yang keempat itu tadi nur itu bisa terdistribusi. Makanya semakin banyak tempat yang kita lewati, maka nur itu akan terdistribusi ke tempat-tempat itu. Tapi catatan syarat ya Pak, nur itu akan hilang tadi, hati-hati kalau kita marah. Apa sih nur? Nur itu sebenarnya malaikat Pak, yang menemani kita. Jadi di dalam hadis diterangkan ada malaikat yang senantiasa mencari majlis-majlis zikir. Kalau ada orang berzikir ditemani sama malaikat. Makanya nak ngamuk Pak, niku sing teko mboten malaikat, sing teko iblis. Niku nak dikancani malaikat terus
maka nanti malaikat akan menjadi kawan-kawan kita. Yang tenang. Makanya ini penting. Kemudian yang kedua, jangan berbuat maksiat. Udah ke masjid, harus ngaji, hati-hati dijaga pandangan matanya. Nah, pandangan matanya kita berbuat maksiat, itu mungkin nure yoi hilang, seret gara-gara berbuat maksiat. Apa mulai maksiat langsung. Mulanya nak budal ke masjid, dia usahakan menundukkan pandangan. Masya Allah. Nanti rok cekak ya wis. Mana merem aja. Menundukkan pandangan. Contohnya begitu ya, jangan berbuat maksiat. Kalau seperti itu, hak nanti nur itu akan terdistribusi kemana-mana. Kemudian hikmah berikutnya, Pak. Didikas di lokasi didikas. Hikmah berikutnya, Pak, adalah tadi kan bahwa jangan aku wazahul hadid, kebatilan itu akan hilang. Jadi hikmah berikutnya itu, Pak, luar biasa sebetulnya. Kalau kita punya pemikiran apapun, pemikiran itu nanti kita akan bisa transfer ke orang-orang di sekitar kita. Loh, ini lah. Jadi kenapa orang di kampung ini kok banyak berpikir maksiat? Ya karena kita sendiri sering berpikir maksiat. Karena pikir manusia itu tertransfer, Pak, kemana-mana. Dan pikiran ini, Pak, ternyata ini lintas. Bahkan kalau jangkauan pemikiran ini tidak hanya di kampung ini, Pak, seluruh dunia, bahkan seluruh alam. Seluruh alam. Gak percaya sih, jangan duwe anak ning gone sakniki kula ati krentek ngeten lho. Ditelepon anak sing teng Australia nyambung. Ditelepon anak sing teng Yordan nyambung. Jadi namanya pemikiran itu bisa tertransfer lintas benua dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ini yang berbahaya, Pak. Makanya Pak, awak dhewe niku ojo mikir sing aneh-aneh, Pak. Nanti pemikiran itu akan tertransfer ke anak-anak kita. Mikir sing apik-apik, Pak. Nah ini tadi kalau kita berjalan lewat rute yang berbeda, apalagi nanti kita ini apa yang kita pikirkan itu akan tertransfer ke masyarakat di sekitar kita. Makanya kita mikir yang baik-baiknya. Kumpul kampung iki iso kaya dadi kampung kaya Madinah Munawwarah zaman Kanjeng Nabi biyen, wong saleh-saleh kabeh. Nek wonten dipikir kok. Terus suwe-suwe Gusti Allah yang akan menggerakkan. Dengan pikir itu, kekuatan pikir itu akan bisa menggerakkan manusia untuk menjadi sesuai apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir ketaatan, maka nanti seluruh dunia bergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatan pikir. Dan itu ternyata kalau buka-buka belajar, itulah Pak namanya fisika kuantum. Dan itu dibuktikan secara ilmiah ternyata, Pak. Masya Allah. Wah, ini lah fisika kuantum tuh ilmu normal. Dan ternyata luar biasa, Pak. Para pakar-pakar dunia itu telah melakukan eksperimen terhadap fisika kuantum itu orang yang berada di stasiun ruang angkasa. Jadi jaraknya sudah tidak lagi di dunia, ternyata di stasiun ruang angkasa itu bisa tembus, Pak, dengan pendekatan fisika kuantum. Makanya fisika kuantum dia bebas dari ruang dan waktu. Bahkan yang dahsyat lagi, Pak, dahsyat lagi, Pak. Jadi dengan pendekatan itu, Pak,
satu partikel itu dia berada di tempat, di dimensi yang berbeda-beda, jadi bebas dari dimensi ruang maupun dimensi waktu. Jadi bisa di cloning ya di tempat berapapun. Makanya kalau kita punya fikir, punya risau, itu nanti bisa ditransfer kemana saja. Satu fikir ini bisa ditransfer ke jutaan orang, ribuan orang. Makanya Pak, kita ini kemana-mana berjalanlah di permukaan bumi. Ayatnya begitu, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukallibin, lihatlah akibatnya orang-orang yang mendustakan agama. Demikian juga terkini ayat yang lain, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu ayat itu bagaimana menggunakan pikir kita untuk mentransfer kebaikan di seluruh dunia. Kita punya satu kebaikan, kalau kita pikirkan betul-betul, pikiran itu akan menginspirasi manusia. Satu pemikiran bisa menginspirasi jutaan kebaikan. Itu begitu. Makanya kemana-mana Pak, jangan berpikir negatif, tapi berpikirlah yang positif kemana saja. Kalau Anda berpikir positif, Anda berpotensi untuk mentransfer energi positif itu ke seluruh orang yang dalam jangkauan pemikiran Anda. Makanya jangan dibatasi Anda memikir. Kalau Anda membatasi pemikiran, berarti Anda telah membatasi transfer kebaikan itu sebatas apa yang Anda pikirkan. Itu makanya pemikiran itu bisa didiskusikan ke siapapun, kemanapun, dalam waktu yang sama, dalam jumlah yang tidak terbatas, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mboten mawon nggih, niki ngaji fisika. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian. Mawon berbeda dari Gusti Allah, saran dari saya. Ada yang tanya? Pokoknya saya tahu fisika kuantum ya, rumusnya kok enak. Ada rumusnya Pak, rumus fisikanya ada, dan luar biasanya rumusnya itu modenya mode kecepatan cahaya. Makanya tadi dalam ayatnya, hadisnya seperti itu Pak, nur. Dan ternyata Pak, dalam pendekatan fisika kuantum, rumusnya itu modenya pakai kecepatan cahaya. Wallahu a'lam. Iya. Kita tutup dengan doa baca subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.